terkait dengan itu. Jadi kalau berpihakan guru, kita sangat berpihak dengan guru karena salah satu. Jadi anggaran untuk pengangkatan itu sudah ada, Bang? Untuk yang 500 orang sudah. Sahabat, Anda tentu hafal dengan lirik lagu ini. Wakil rakyat, tolong dengar suara kami lalu sampaikan. Dan sudah hadir Wakil Rakyat yang terhormat, Siap. Pak Dr. Yeremia Mendrova. Betul. Beliau di Komisi 5 menangani bidang pendidikan. Apa kabar, Bang? Luar biasa. Sehat selalu. Luar biasa. Dan kali ini kita akan bahas dunia pendidikan di Banten. Ini cukup menarik. Karena ini wilayah Abang. Betul. Jadi yang pertama sahabat Banten Podcast pasti ingin ketahui, apa evaluasi Abang terhadap dunia pendidikan di Banten saat ini? Baik, saya Yeremia Mendrova, kebetulan saat ini dipercaya sebagai Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari unsur fraksi PDI Perjuangan. Komisi 5 salah satunya membidangi terkait dengan pendidikan. Terkait dengan pendidikan kita di Provinsi Banten, tentu banyak kemajuan, banyak pembangunan kependidikan yang telah dilaksanakan. Namun di sisi lain masih banyak juga PR yang terus harus dikerjakan. Contohnya misalnya kita masih punya PR berkaitan dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Kita sekarang berada di level 68,9 yang notabene jauh di bawah rata-rata nasional. Kalau nasional berapa, Bang? Berada di level 73,09. Jadi kita masih punya PR untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Kemudian yang kedua adalah kita punya PR terkait dengan mutu pendidikan. Ada dua indikator setidaknya bagaimana mengukur mutu pendidikan di Provinsi Banten. Itu yang pertama, kalau kita kemarin merujuk pada hasil laporan lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri yang baru dirilis kemarin, di mana sebagian besar SMA kita di Provinsi Banten di tahun 2022 ini menurun rankingnya. Bahkan banyak yang terbuang di peringkat 1000 besar berdasarkan laporan dari lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Itu kalau kita melihat indikator itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana daya saing lulusan sekolah menengah kita, baik itu SMK dan SMA. Kemarin baru kita mendengar rilis BPS berkaitan dengan angka pengangguran di Provinsi Banten. Walaupun menurun dengan berbagai ikhtiar dan juga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten yang sudah mengarah pada jalur peningkatan pertumbuhan yang bagus sehingga bertampak pada penurunan angka pengangguran. Namun lagi-lagi memang kita masih berada di atas level 8% yang sekarang ini kurang lebih 80,9%. Dan kalau kita lihat lebih dalam berkaitan dengan laporan BPS tersebut, bahwa dari sisi pendidikan yang menjadi penyumbang angka pengangguran tadi di angka 8% sekian itu adalah banyak dari lulusan SMK dan SMA. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita melihat mutu pendidikan di Provinsi Banten, kita masih punya PR untuk meningkatkannya. Setidaknya tadi ada dua indikator yang bisa kita rujuk. Yang pertama dari laporan lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri, berapa banyak peringkat SMA di Provinsi Banten yang masuk ke peringkat 1000 besar. Mengenai PPDB gimana, Bang? Berkaitan dengan PPDB, dan ini kan erat kaitannya tentu tadi berkaitan dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Jadi PPDB ini kan bagaimana akses ke sekolah negeri, yang perlu kita sadari bersama bahwa tiap tahun PPDB ini ada masalahnya tersendiri. Nah, kami kemarin Komisi 5 minggu yang lalu sudah mengeluarkan 12 butir atau selusin rekomendasi kepada Pak PJ Gubernur dalam hal
pembenahan sekolah, peningkatan akses dan mutu pendidikan di Provinsi Banten, salah satu poinnya bagaimana kita memetakan permasalahan PPDB di Provinsi Banten. Di antaranya apa Bang dari 12 butir itu Bang? Salah satunya tadi ya kedua butir itu, yang pertama bagaimana kita mendorong pemerintah Provinsi Banten yang pertama supaya mewajibkan sekolah untuk membuat fakta integritas supaya sekolah itu bebas pungutan liar, bebas korupsi, bebas kekerasan, bebas tawuran, bebas keterlibatan terhadap pergaulan bebas atau narkoba, nafzah gitu ya. Kemudian bagaimana terus sekolah meningkatkan ownership untuk memelihara lingkungan sekolah. Itu poin yang pertama. Itu Bang, salah satu poin. nggak ada poin bebas titipan Bang, karena isunya kemarin rusaknya PPDB karena banyak titipan termasuk dari anggota dewan juga. Nah, itu poin yang kedua, atau itu masuk di salah satu poin adalah tadi berkaitan dengan PPDB. Nah, kalau menyinggung berkaitan dengan PPDB, rekomendasi kami adalah memetakan masalah PPDB. Jangan sampai masalah yang tahun ini berulang di tahun depan. Jadi permasalahan PPDB ini harus dipetakan dan bagaimana langkah-langkah solutif untuk masalah itu tidak terulang di tahun depan. Dan sebentar lagi sudah masuk di tahun 2023. Nah, kita sudah meminta di butir rekomendasi itu memetakan masalah dan membuat langkah-langkah yang solutif. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah sebenarnya bagaimana kita meningkatkan akses atau daya tampung sekolah kita di khususnya di negeri. Kalau berkaitan dengan daya tampung, kalau kita melihat kemarin di lulusan tahun 2022 yang masuk ikut PPDB itu yang output dari SMP itu kurang lebih 240.000 orang. Sedangkan daya tampung kita hanya 75.000 orang. Itu kurang lebih berarti 35%. Nah, itu mungkin salah satu bagian daripada masalah permasalahan PPDB. Solusinya apa Bang? Bikin sekolah baru? Beberapa hal yang bisa diambil langkah-langkah. Yang pertama, secara konvensional ya, langkah-langkah yang konvensional dengan mendirikan sekolah baru, memperbanyak unit sekolah baru atau memperbanyak ruang-ruang kelas baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga memberdayakan sekolah swasta ini yang penting, punya andil, punya andil dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Provinsi Banten. Dan pemerintah, Pemprov harus bagaimana memberdayakan sekolah swasta tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan teknologi. Sekarang sebetulnya sudah ada payung hukum berkaitan dengan Permendikbud 1119 terkait dengan sekolah terbuka atau sekolah PJJ atau sekolah online. Yang seyogianya kemarin kan kita mendorong supaya dibuka semacam pilot lah ya di tahun 2022 ini kemarin setelah selesai PPDB. Namun kemudian karena kekurangan sosialisasi sehingga tidak terjadi. Nah, kemarin salah satu butir poin rekomendasi kita supaya mempersiapkan SOP, mempersiapkan aturan, mempersiapkan sarana prasarana khususnya misalnya memanfaatkan teknologi khususnya dengan membuka sekolah jarak jauh misalnya. Bang, skala prioritas solusi yang harus disegerakan dalam dunia pendidikan di Banten apa Bang? Skala prioritas yang pertama yaitu tadi bagaimana kita meningkatkan daya tampung sekolah kita. Karena tadi kita masih angka partisipasi sekolah kita jauh di bawah angka partisipasi nasional. Artinya lebih nasional. realistis kalau memberdayakan swasta, Bang. Nah, dengan memberikan peserta didik juga fasilitas yang sama, gratis. Betul. Kalau kita berhitung terhadap efektivitas atau dengan kapasitas anggaran kita sekarang ini, tentu dengan pemberdayaan swasta yang pertama bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua kan swasta sudah punya sarana prasarananya, bagaimana tinggal kita bekerja sama, berkolaborasi dengan swasta, membantu memfasilitasi supaya katakan misalnya anak yang masuk di situ bisa disubsidi oleh pemerintah, Pemprov. Ketika misalnya guru-guru honorer yang ada di situ bisa disubsidi honorernya atau biaya operasional sekolah bisa disubsidi. Walaupun memang sekarang ada di anggaran kita itu
dihitung kalau misalnya untuk anak sekolah di swasta itu untuk bantuan operasional sekolah itu 250.000 per anak. Kemudian juga ada bantuan terkait bantuan honor untuk guru honorer, kita juga kasih itu 500.000 per guru honorer. Tetapi maksud saya ini perlu diperkuat lagi sehingga tadi pemberdayaan swasta ini bisa lebih masif gitu, Mas. Terkait isu yang sensitif, Kementerian Pendidikan yang menawarkan konsep roadmap pendidikan ke depan, kemudian salah satu poinnya adalah menghilangkan pendidikan agama, mengganti menjadi pendidikan akhlak dan budaya kalau nggak salah. Nah, apa yang Abang lihat respon dari dunia pendidikan di Banten? Saya belum terkait dengan peraturan yang saya bukan tadi, saya belum mempelajari secara jelas berkaitan dengan aturan itu. Tetapi yang mau saya katakan bahwa bagaimana pendidikan berkaitan dengan karakter, bagaimana pendidikan dengan keagamaan, bagaimana pendidikan yang mengedepankan hati nurani, conscience itu semakin ditingkatkan. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak didik kita menjawab tantangan zamannya. Dalam menjawab tantangan zamannya bukan hanya kompetensi yang dibutuhkan, bagaimana dia bisa berkarakter, bagaimana dia berlandaskan iman dan takwa yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut tentunya, dan yang kita berharap bahwa menjawab tantangan ini jangan lupa dengan jati diri terhadap sebagai anak bangsa Indonesia. Sebagai Ketua Komisi 5, setuju agama hilang, pendidikan agama hilang? Kita tidak setuju. Dan pada beberapa bulan yang lalu dan sekarang Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sudah mengusulkan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Banten yang menjadi payung hukum sebagai bagaimana tadi peningkatan karakter anak didik bangsa kita dalam menghadapi tantangan zaman. Dan Pancasila dengan agama itu sudah seiring satu sama lain. Bang, menilai dunia pendidikan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan koordinasi, komunikasi, akselerasi antara eksekutif dengan legislatif. Abang melihat persoalan ini dengan PJ Gubernur lurus, mulus, dan tanpa hambatan dalam melihat posisi persoalan pendidikan di Banten? Tentu kita mengapresiasi kinerja yang terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi Banten yang saat ini di bawah komando atau di bawah pimpinan oleh Pak PJ Gubernur Pak Dr. Al Mukhtabar. Namun demikian dalam melaksanakan program-program pembangunan ini kan bukan hanya semata-mata oleh pemerintah daerah saja, bukan hanya semata-mata kepala daerah dan OPD, tetapi unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD yang dibantu dengan OPD, dengan kolaborasi, dengan komunikasi, dengan kerjasama yang baik, maka kita berharap pembangunan itu makin terasa dirasakan oleh masyarakat. Dan bukan hanya itu, Mas, juga bagaimana keterlibatan semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Nah, kalau kita bersama-sama membangun, bagaimana situasi semakin kondusivitas, bagaimana misalnya perencanaan semakin matang dan pelaksanaannya semakin efektif dan efisien. Dan saya rasa untuk mencapai visi misi membangun Banten, bagaimana menuju Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa, saya kira bisa terlaksana. Dan saya setuju tadi, bagaimana mengakselerasinya. Kalau mengakselerasinya hanya berpatokan terhadap sebuah jalur birokrasi yang biasa, saya kira juga itu lambat. Tetapi harus dibikin langkah-langkah yang progresif, sehingga terjadi yang akselerasi tanpa juga harus memperhatikan koridor hukum yang Abang melihat Pemprov belum progresif dalam memajukan pendidikan di Banten? Saya melihatnya arahnya, jalannya sudah menuju ke sana. Tetapi yang perlu saya mengatakan adalah perlu semangat untuk mengakselerasinya. Perlu semangat bagaimana rasa ownership, rasa kepemilikan. Ketika rasa ownership, ketika rasa kepemilikan ini semakin meningkat,
dan saya kira semangat untuk berbuat, semangat untuk mengabdi itu sangat luar biasa, dan ini harus ditingkatkan oleh siapapun yang ada di Provinsi Banten, termasuk pemerintah Provinsi Banten. Bang, ada sedikit persoalan dalam dunia pendidikan di Banten. Calon kepala sekolah, calon pengawas yang sedang resah karena kemudian informasi tentang pelantikan yang sudah ditunggu hampir 4 tahun dan di bawah kepemimpinan Pak PJ sudah setahun belum juga jelas, dan Pak PJ belum memberikan satu keterbukaan mengapa itu tidak dipenuhi. Apa pendapat Abang? Baik, saya singgung kembali 12 rekomendasi Komisi 5. Salah satu butirnya lagi adalah mempercepat pengisian jabatan, baik jabatan struktural, fungsional maupun jabatan terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan di Provinsi Banten, termasuk pengisian atau kekosongan jabatan kepala sekolah di Provinsi Banten yang sudah sekarang kurang lebih 60 sekolah yang masih posisi PLT. Dan ini sangat berpengaruh ketika ini tidak diisi segera dalam peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Nah, kemudian termasuk juga bagaimana percepatan untuk pengisian jabatan pengawas, jabatan kepala TU di sekolah, jabatan kebutuhan misalnya guru-guru yang ada jurusan tertentu yang harus dibutuhkan yang tidak ada di sekolah. Dan salah satu butir rekomendasi kami adalah untuk mempercepat proses pengisian tersebut. Terlepas dari apa yang menjadi bahan pertimbangan selama ini, dan kami terus mengingatkan Pak Gubernur untuk mempercepat langkah ini, karena kalau kita juga lambat melakukan aksi-aksi percepatan tadi, maka kita akan ketinggalan terhadap waktu, karena waktu ini kan semakin berjalan. Apalagi tadi sudah disampaikan banyak rekan-rekan yang sudah misalnya dari sisi usia harus semestinya sudah masuk ke posisi di situ, tetapi karena belum dikeluarkan SK, maka dalam posisi menunggu. Dan oleh karena itu, sekali lagi kita terus mendorong pemerintah Provinsi Banten, Pak Gubernur, untuk mengambil langkah-langkah percepatan terkait dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita menghimbau kepada rekan-rekan ASN yang sudah dipersiapkan menuju ke sana, maka himbauan kami adalah terus melakukan pengabdian yang terbaik. Karena tentu sebagai aparatur sipil negara, apapun dimanapun dan kapanpun ditempatkan, tentu siap setiap saat untuk itu tanpa berhitung-hitung, karena itu merupakan pengabdian yang sangat luar biasa. Abang melihat ini wajar atau tidak wajar? Tentu bagaimana proses birokrasi, sekali lagi kalau saya melihatnya bahwa perlu percepatan untuk pelaksanaan tersebut. Jadi abang anggap ini tidak wajar? Dalam hal tidak wajar, saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang, karena tentu juga pertimbangan apa, mengapa ini sampai delay, dan saya belum memperoleh pertimbangan itu sampai delay. Tentu juga ada pertimbangan khusus, ini mengapa sampai terjadi keterlambatan, pasti ada pertimbangan khusus, tetapi saya belum secara gamblang dijelaskan ini pertimbangan ini yang menghambat. Analisis abang, ada pertimbangan apa sehingga begitu lama? Analisis saya bahwa saya melihat mungkin ada beberapa persyaratan dari sisi apakah kompetensi yang dibutuhkan. Karena saya melihat Pak PJ Gubernur selalu berlandaskan pada sebuah kompetensi yang dibutuhkan. Tapi kan mereka sudah lolos diklat. Betul, tetapi kan lolos diklat itu bukan berarti sebuah syarat mutlak. Okay. Betul, sertifikat itu mungkin salah satu persyaratan, tapi kan ada pertimbangan syarat lain yang harus dilihat dari segala sudut. Tetapi sekali lagi, walaupun demikian harus ada percepatan juga. Bang, informasi ini informasi yang dikecualikan atau harus diinfokan? Karena ini kan persoalan pendidikan, bukan persoalan pribadi. Terkait apa ini? Terkait lambatnya pelantikan. Sekali lagi, terus terang, kalau tanya sama saya inginkan ini ada akselerasi. Itu di satu sisi. Pertanyaan saya, Bang. Ini informasi yang dikecualikan atau Pak PJ wajib memberikan sebuah informasi terhadap persoalan lambatnya
pelantikan calon kepala sekolah dan calon pengawas? Saya melihatnya dari sisi kebutuhan. Ya, kalau dari sisi kebutuhan, tadi saya sudah katakan, kurang lebih sekarang posisi PLT di Provinsi Banten untuk kepala sekolah adalah 60 sekolah dari 250-an sekian sekolah. Berarti kalau kita hitung persentase mungkin sekarang 25% dalam posisi, kurang lebih sekitar 25% posisi PLT. Maka kalau menurut saya ini harus ada percepatan. Kemudian berkaitan dengan pengawas, kebutuhan pengawas sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang banyak juga pengawas yang sudah masuk ke masa pensiun. Dan sekali lagi, kalau tanya kami sebagai Komisi 5, sikap kami adalah mendorong untuk ada percepatan-percepatan. Terlepas tadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang diambil dari Saya situ. agak ngotot nih Bang. Nah, sambil minum ya. Ini saya juga masih ngotot, saya juga semangat ini. Pertanyaan saya simpel Bang. Saya melihat ada satu kebutuhan informasi Betul. dari para calon kepala sekolah dan calon pengawas. Mereka hanya ingin menerima penjelasan mengapa sampai begitu lama ada keterlambatan. Perlukah informasi itu Bang? Atau Abang melihat bahwa ini informasi yang dikecualikan? Oke, informasi itu penting. Tapi tadi himbauan saya yang kedua, sebagai aparatur sipil negara, tentu siap ditempatkan dan siap tidak ditempatkan. Siap diangkat, tentu siap tidak diangkat. Walaupun misalnya sudah ada memenuhi syarat, karena itu sumpah jabatan Itu sudah basic. ASN. Pertanyaan saya Bang, wajib gak ini diinformasikan, diberi penjelasan oleh PJ Gubernur? Saya kira kalau kita menggunakan kata wajib, saya kira tidak. Tidak wajib. Tidak wajib untuk dia memberikan penjelasan kapan ada pengangkatan, kapan enggak, tidak. Atau yang dituntut bukan wajib ada pelantikan atau tidak, tapi wajib gak menjelaskan ada persoalan apa, atau memberikan keterangan terhadap proses yang sedang berlangsung, sehingga ini memberi keterangan pada dunia pendidikan. Sekali lagi, kalau wajib, saya kira beliau juga tidak wajib untuk menyampaikan secara terbuka. Mungkin ada hal-hal yang tadi dikecualikan untuk bisa diekspos. Bisa jadi ada hal-hal yang dikecualikan untuk diekspos, sehingga tadi mengapa pertimbangan tadi memakan waktu yang lama. Menurut Abang apa yang dikecualikan? Ada persoalan apa yang sehingga begitu? Persoalan-persoalan yang dikecualikan adalah kalau misalnya berkaitan dengan orang, berkaitan dengan personal, atau berkaitan dengan yang mungkin bersinggungan dengan hukum, atau bersinggungan dengan ada hal-hal yang mungkin di kemudian hari ada dampak hukumnya. Bisa saja, karena tentu nanti itu di ranah aparat penegak hukum. Itu merupakan salah satu bagian yang Isu apa yang Abang dengar? Ada transaksional? Secara bukti nyata saya tidak mendengar, tetapi kalau sekali lagi, kalau namanya rumor, kalau namanya isu, ya bisa aja terdengar di mana-mana. Tetapi kalau saya itu paling susah untuk menanggapi rumor atau isu yang saya tidak melihat bukti fakta-fakta nyatanya. Dan memang saya masih sekarang ini, ya saya sendiri juga belum melihat fakta data yang benar. Tetapi kalau berbicara angin, berbicara rumor, ya saya juga mendengarkan rumor itu. Artinya kan isunya menjadi liar Bang. Ketika persoalan dibiarkan berlarut-larut, isunya tidak jadi dilantik karena ada transaksional. Kemudian ada juga yang berpikir, jangan-jangan nggak dilantik karena nggak ada transaksional. Tentu bagaimana kan kita sebagai anak bangsa ini, sebuah isu itu bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Berita-berita yang tidak berdasarkan fakta itu juga kita mengelolanya dengan baik, sehingga tidak menjadi tadi yang liar-liar tadi. Karena itu Bang, perlu penjelasan berdasarkan fakta. Karena ini kan bukan persoalan keluarga Bang. Menurut Abang gimana nih? Menurut saya begini, tentu kan kewenangan ada yang pengambilan kewenangan. Yang punya kewenangan itu, katakan tadi, ya dia bisa melihat apakah wajib untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan. Atau dipanggil gurunya, diberi penjelasan, gini loh prosesnya. Kan itu juga tertutup.
Perwakilan. itu di satu sisi kalau kita secara sisi kita normatif sebagai manusia atau sebagai personal yang butuh informasi. Tetapi di sisi lain kalau kita sebagai yang ditugaskan, yang mendapatkan mandat, saya sudah katakan tadi, tentu seorang ASN itu, abdi negara itu, ya siap tidak ditempatkan, siap ditempatkan, siap menerima informasi, siap tidak menerima informasi, tentu harus taat pada peraturan yang ada, taat pada perintah pimpinan sesuai yang disyaratkan. Kenapa Abang tidak berpihak pada guru? Saya sangat berpihak pada guru. Saya di rekomendasi saya, salah satunya tadi di rekomendasi kami salah satunya bagaimana percepatan pengisian itu, bagaimana juga peningkatan kesejahteraan guru. Bagaimana juga peningkatan termasuk kita punya P3K yang passing grade yang sampai sekarang ini belum diangkat atau belum di SK-kan. Tahun ini baru di SK-kan 500 orang, kita masih punya PR 1947 orang yang passing grade yang belum di SK-kan. Dan keberpihakan itu kami mendorong ini supaya ada dukungan anggaran untuk pengangkatan ini. Dan kami suarakan oleh Komisi 5 dan salah satu butir lagi rekomendasi kami terkait dengan itu. Jadi kalau berpihakan guru, kita sangat berpihak dengan guru karena salah satu. Jadi anggaran untuk pengangkatan itu sudah ada, Bang? Untuk yang 500 orang sudah. Dan 500 itu dari calon pengawas dan calon kepala bukan, sekolah? untuk yang saya singgung berkaitan dengan P3K. P3K. Tetapi untuk jabatan pengawas dan jabatan untuk kepala sekolah tidak ada masalah anggaran karena itu di dalam shot anggaran itu sudah setiap sekolah itu ada kepala sekolahnya. Sekolah itu dianggarkan ada kepala TU-nya, di beberapa kebutuhan pengawas juga sudah ada. Artinya ketika mereka dilantik anggarannya sudah ada. Kalau itu dan berkaitan dengan anggaran ada. Saat ini sebelum dilantik juga anggarannya sudah kita persiapkan. Sudah ada. Ya, jadi kapanpun dilantik itu dari sisi anggaran baik tunjangan kinerjanya kepala sekolah sudah ada, baik tunjangan kinerja untuk pengawas sudah kita slotkan. Nah, Bang, kalau anggaran sudah ada, kemudian tidak ada pelantikan, apa nggak khawatir bahwa tidak terjadi penyerapan? Tentu Dan memang negosiasi, kalau ya. tidak ada penyerapan ya itu menjadi silva. Kalau kita katakan silva, memang itu nanti kan bergeser menjadi bagian dari penggunaan di tahun depan menjadi sisa penggunaan anggaran kan silva. Itu terhitung ke sana nanti. Tetapi sekali lagi dampaknya adalah kalau semakin lama pengangkatan kepala atau pengisian kepala sekolah ini, maka bagaimana tadi memajukan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Bayangkan misalnya kalau anak sekolah yang tanda tangan ijazahnya adalah PLT sekolah, PLT kepala sekolah, kan secara psikologi kan kalau langsung pejabat definitif kan psikologi kan lebih Kalau kuat itu gitu terjadi, siapa yang bertanggung jawab dan harus Abang salahkan? Tentu saya bukan dalam posisi salah menyalahkan ini atau siapa yang bertanggung jawab. Tetapi yang kita harapkan ini ada percepatan pengisian segera. Itu yang kita harapkan. Sehingga tadi niat baik, semangat untuk meningkatkan baik akses dan mutu pendidikan sekolah yang salah satu syaratnya adalah bagaimana keterisian pejabat kepala sekolah yang definitif, pengawas, kebutuhan guru-guru di sekolah-sekolah kita di Provinsi Banten semakin dipercepat dan tadi mutu pendidikan semakin meningkat. Dan kita berharap di tahun 2023 ya akses dan mutu ini semakin meningkat dan bisa kita melihatnya nanti. Bang, target Abang kapan mendorong Pemprov untuk melantik? Kalau tanya saya target secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Baik. Bang Yeremi. Baik, terima kasih. Cukup hidup sahabat. Terus dukung Bang Yeremi sebagai wakil dari kita, masyarakat Banten, dan kita percayakan suara kita tentang pendidikan ke Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Kesiapan lagi kalau bukan ke wakil-wakil rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diskusinya.